Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa lagi dengan kalian di konten kali ini. Dan kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini sudah beredar di sosial media maupun media mainstream. Kalian bebas untuk memberikan komentar di kolom komentar. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera membahas video yang pertama. Ini ya, kita dengarkan dulu. Itu namanya lemdak presiden. Lemdak presiden bebek katanya. lumpuh. Bebek lumpuh. Saya merasa 2-3 bulan terakhir itu Jokowi sudah lemdaknya. Mereka katakan usai Pak Jokowi lepas sempurna tugas teman-teman ya, sudah tidak menjadi presiden ya. Kemudian 2-3 bulan ke depan setelah tidak menjadi presiden, Pak Jokowi akan menjadi bebek lumpuh katanya. Lihat, kalian sudah melihat di NTT, tapi yang mengatakan itu adalah orang yang saya mau bertanya, siapa ya yang kemarin dikatakan oleh Gus Dur waktu lalu ya, beliau masih hidup, yang sebagai gelandangan politik itu siapa ya? Siapa ya itu gelandangan politik ya? Saya nggak tahu. Coba kalian ingatkan tulis kolom komentar teman-teman. Ah bang lo pura-pura nggak tahu lah. Oke teman-teman ya. Jadi safari politik Pak Jokowi ke NTT itu benar-benar sangat luar biasa. Lautan manusia membludak teman-teman. Sampai detik ini masyarakat masih mencintai Bapak Joko Widodo. Dan semoga saya di safari politik berikut Pak Jokowi bisa mengikuti teman-teman ya. Dan buat kalian semua yang mau berkontribusi untuk siapa tahu nanti di safari politik Pak Jokowi di daerah Jawa, saya bisa mengikuti. Buat kalian semua yang mau berkontribusi, silakan, ada nomor rekening di bawah dan nomor WA saya di situ teman-teman ya. Siapa tahu nanti saya bisa mengikuti perjalanan safari politik Pak Jokowi. Kita akan segera ke video selanjutnya. Heboh, apakah terpilihnya Gibran sebagai wapres memang bagian dari rencana politik Jokowi? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi kalau gue lihat-lihat yang paling pinter ya Pak Jokowi. Ngolahnya ya. Bisa merangkul musuh-musuhnya jadi timnya dia. Dan menurut lu, sepengalaman lu ya, bahwa grand design Gibran akan menjadi wapres itu udah dipikirin jauh-jauh hari atau emang right away pada saat injury time? Kalau lihat dari kehebatan bermain caturnya Pak Jokowi, ya dari awal lah. Dari awal ya, gokil ya. Ya teman-teman ya. Bisa saja awalnya Pak Jokowi tidak mengizinkan Mas Wapres naik, tapi bisa saja itu sudah menjadi desainnya Bapak Jokowi. Kita Di next. salah satu kota, Sederhana di tengahnya malam namun dengan angin yang berkualitas. sejuk, terpantau Wapres Gibran dengan anak-anak muda milenial, duduk bersama di pinggir jalan sambil bercerita dan menikmati panasnya kuah bakso. Momen itu terlihat jelas, kedekatan Wapres Gibran dengan kaum muda Yes. setempat guys. Di salah Saudara, saya apa salah lihat ya? Pak Gubernur Pilpres 2029 KDM versus Prabowo. ini auranya tampak kuat ya. Auranya kayaknya akan menggetarkan Indonesia ini, betul? Tahun berapa? 2029. Iya. Nanti kalau sudah 2029 bisa susah ketemu gubernur ini. Wacana KDM menuju RI1 kian menguat, tapi perlu diketahui bahwa Gerindra sudah lebih dulu menetapkan Prabowo Subianto untuk maju kembali sebagai Capres 2029. Lalu apakah publik akan cukup puas jika KDM hanya menjadi cawapres? Atau gelombang dukungan suara rakyat justru akan menyeretnya pada pertarungan paling panas, yaitu KDM versus Prabowo di Pilpres 2029? Loh, kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal 2 periode lah. Ya teman-teman ya, memang banyak spekulasi-spekulasi yang terjadi hari-hari ini. Ada yang mengatakan bahwa KDM akan diambil oleh Pak Prabowo untuk menjadi wakil presidennya. Ya, tapi mengingat elektabilitas KDM yang begitu tinggi, banyak yang menyayangkan kalau misalnya KDM hanya menjadi wapres saja. Banyak yang berharap KDM itu bisa menjadi presiden. Tapi Gerindra sudah terlebih dahulu mau mengusung Pak Prabowo dari Gerindra teman-teman ya, untuk menjadi presiden. Lantas kemudian apakah nanti KDM akan berpindah perahu dan kemudian maju sebagai presiden? Ya, karena kita tahu dalam pidato terbarunya Pak Jokowi ada target yang luar biasa yang sedang persiapkan, bukan hanya PSI masuk Senayan teman-teman. Apakah itu Gibran akan maju sebagai presiden dan kemudian berpasangan dengan KDM? KDM juga jadi wapres ya. Banyak yang menginginkan KDM menjadi presiden ya. Ini di tahun 2029 akan ada kontestasi pilpres yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini akan bisa dikatakan akan ada kuat pendukung ini teman-teman ya. Ya, tapi kalau memang berpasangan KDM bersama dengan Gibran itu nggak ada lawan teman-teman ya. Terserah siapa yang mau jadi presiden, siapa yang mau jadi capres. Saya pilih dulu dua orang itu teman-teman. Bagaimana dengan kalian? Kita next ya.
Viral, Ganjar teriak hidup Jokowi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meneriakan hidup Jokowi viral di media sosial. Saat itu Ganjar diketahui sedang mengikuti ajang BTN Jakarta International Marathon 2026 di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Minggu 14 Juni 2026. Saat disapa pendukung yang merekam di pinggir jalan, Ganjar awalnya diminta menyampaikan kata-kata hari ini. Namun secara spontan, Ganjar justru meneriakan hidup Jokowi. Mantan rival Prabowo Subianto di Pilpres 2024 ini juga meneriakan. Ada dua pilihan teman-teman, ada dua asumsi ya ketika Pak Ganjar teriaki hidup Jokowi, itu antara ngeledek atau itu Ganjar sudah mulai dukung Pak Jokowi teman-teman ya. Kalau menurut kalian itu ada di area mana? Kalau menurut saya ambil positif, Ganjar Pranowo sudah mulai mau mendukung Pak Jokowi, makanya teriak hidup Jokowi. Tapi pasti kalian kebanyakan yang tulis, ah bang gak mungkin Ganjar mendukung Pak Jokowi, itu ngeledek. Aku Ganjar Pranowo akhirnya dukung Jokowi. Siapa suruh dia teriak hidup Jokowi? Next Pak KDM orang yang bodoh. Wih, Edi 1. Nanti dulu Pak, nanti dulu. Masih ada AHY. AHY ngomong bahasa Inggris, jangankan Inggris, Jerman, Prancisnya aja lancar. Lalu nanti Pak KDM udah di Jawa Barat aja udah. Bu, kita cari pemimpin yang tidak memimpin bangsa Indonesia, rakyatnya dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Prancis, Bu. Enggak. Kita cari pemimpin yang bisa bahasa Indonesia dengan baik, Bu. Yang kalau berpidato itu bagus. Ya, kita memilih presiden yang tidak hanya jago berpintar bahasa Inggris, tapi dia merakyat. Dia pintar. Masa Anda membodoh-bodohkan orang, sepintar apa Anda? Janganlah, Bu, menunjukkan etika seperti itu. Pendukung seperti inilah yang kemudian merugikan Pak AHY itu sendiri. Mungkin Pak AHY itu orangnya baik teman-teman ya, orangnya berintegritas, tapi karena pendukungnya seperti ini, orang jadi nggak mau pilih AHY karena pendukungnya itu merendahkan orang lain. Gimana masyarakat Indonesia yang silent majority ini ya, yang tidak suka dengan orang yang suka merendahkan orang lain ya. Lihat orang seperti ini teman-teman. Jawa Barat aja udah. Aing mah Jawa Barat udah katanya. Mana sih? Itu tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri. Jawa Barat ini kan tingkat problematikanya sangat berbeda dengan Kuta. Pertama dari struktur pemerintahan, bupati dan wali kotanya bersifat otonom. Tidak seperti Jakarta, semuanya di bawah kendali dan APBD-nya adalah APBD DKI. Iya, harus ada recovery yang dilakukan secara bersama. Ini yang saya maksud. Nah, kemudian yang terakhir adalah degradasi fiskal. AHY kalah debat dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sehingga membuat ibu-ibu marah-marah di media sosial. Di mana ibu-ibu ini, aduh, tolong dah. Itulah yang membuat orang nggak mau pilih AHY karena ada ibu-ibu seperti itu yang mendukungnya teman-teman. Next Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra, kebetulan. Tapi kalau brengsek saya usut kau. Tapi saya yakin kau tidak brengsek. Saya tidak dipilih oleh elit, saya dipilih oleh rakyat. Jadi jangan ada yang coba atur saya dari belakang meja. Tidak ada titipan, tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi dengan kebusukan. Makanya elektabilitasnya tinggi sekali teman-teman ya. KDM pindah ke PDIP buat netizen kecewa. Setelah KDM diadu domba dengan PRIP Bandung, kini banyak pembenci KDM ingin membuat narasi seakan dia berkhianat. Waktu itu saya janji ke Pak Ono, udah deh saya tidak hadir di Konperda, nanti saya undang ke Gedung Sate atau Gedung Pakuan untuk silaturahmi secara langsung. Kalau sudah janji ya harus ditepati. Saya harus nanya, benarkah KDM pindah ke PDIP? Saya pikir enggak teman-teman ya. Tidak ada bahasa resminya. KDM tetap dengan Gerindra ya. Dan kemudian banyak komentar-komentar seperti yang kalian lihat di sini. Dulu ke Gerindra, kenapa bisa PDI? Akal-akalan PDI. Sumpah kalau KDM pindah pilih partai dari Sumatera kecewa katanya. Ya tidak teman-teman ya. Tidak, tapi saya nggak tahu teman-teman ya. Karena jujur saya tidak terlalu mengikuti soal berita, soal Bapak KDM ini teman-teman ya. Mungkin kalian sendiri yang bisa coba untuk menjelaskan. Aku bertanya ya teman-teman ya. Apakah serius KDM itu masuk? Apa ya teman-teman ya? PDI tidak mungkin lah menurut saya ya. Nggak mungkin lah ya.
Coba kita lihat ke video selanjutnya bagaimana Bapak Joko Widodo terbaru hari ini. Ini disimpan di Kerajaan Malaka. Detik-detik Jokowi dianugerahi gelar Raja Timur. Sekali lagi seluruh masyarakat Kota Kupang. Inilah tongkat dunia yang saya simpan di WHL. Tongkat yang selama ini Satrio Piningit, pemimpin dari timur. Wis. Dipegang langsung dan diserahkan langsung kepada Bapak Joko Widodo. Terima kasih banyak. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Raja Kerajaan Amanuban. Berat tuh kain-kainnya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Masih dengan cinta dan sayang yang sama. Lihat. Lautan manusia. Ibu. Anak siapa ini teman-teman ya? Ya, ini Bapak Sekjen, Bapak Raja sudah berada bersama kami di atas panggung. Excited. Wih, luar biasa. Satrio Piningit, ya pemimpin dari timur. Itu yang kita bahas dalam video yang sebelumnya teman-teman ya. Bagaimana ramalan itu perlahan-lahan sudah mulai terbukti teman-teman. Satrio Piningit Pak Jokowi ya. Gua tuh nggak bermasalah Untuk membenci Jokowi dan Gibran, kalian wajib dengar ini. Bang, dengan Gibran atau siapapun jadi presiden, yang jadi problem kan adalah ketika caranya tiba-tiba belokin ke MK gitu-gitu loh. Ya, semua orang punya caranya, tapi sekarang gini ya. Di atas Pak Jokowi itu ada Tuhan Allah. Ya. Setuju. Setuju ya? Mau sehebat apapun manuvernya, mau NKRI ini diganti Republik Jokowi pun, kalau Tuhan Allah tidak mengizinkan tidak terjadi. Yes. Setuju Pak. Iya sih benar sih benar. Kalau sudah dibawa ke situ iya. Ya sudah nggak ada perdebatan. Apapun tujuannya Allah kan, ada yang mengizinkan untuk ngasih cobaan kepada masyarakatnya, ada yang memang mengizinkan untuk mengembangkan masyarakat. Nah, sebagai contoh, Pak Harto kurang kayak apa? Iya benar. Kok anaknya nggak ada yang jadi wapres? Berarti Tuhan tidak mengizinkan walaupun ada niat misalnya. Iya kan? Tapi begitu misalnya Pak Jokowi pingin anaknya jadi wapres, jadi apalah misalnya. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan bisa nggak? Ya semua udah garisin sih. Ya sudah. Kayak ngobrol sama Ustadz Felix. Bu Mega memaksakan susah mau dibantah kalau sudah dibahas ke sana. Kalah juga sama SBY. Iya. Sekarang Bu Mega anaknya jadi ketua DPR, masuk perpolitikan, ya kan? Bisa nggak nanti anaknya juga jadi wapres misalnya? Kan sudah digadang-gadang, bisa ada suara-suara. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, pokoknya jadi ketua DPR aja. Ya mau cara apapun dia tetap jadi ketua DPR. Betul, saya setuju sekali. Ya, kita juga bisa berkaca dari bagaimana Pak Ganjar kemarin ya. Elektabilitasnya tinggi banget dibanding semua capres yang ada. Ya, semua sudah memprediksikan Ganjar ya akan menjadi presiden. Semua sudah meyakini Ganjar menjadi presiden, tapi karena ketinggian hati orang Ganjar tidak mau untuk menyatu dengan rakyat, keputusannya hanya beracu dari keputusan partai. Apalagi soal bola teman-teman. Ya, soal bola bagaimana itu Piala Dunia gagal dibatalkan di Indonesia. U19 kalau nggak salah ya, gagal dibatalkan di Indonesia karena pendapat para petinggi-petinggi ini yang mengatakan Israel nggak boleh main karena mempertahankan ideologi dan sepertinya apa teman-teman ya, sehingga mengeluarkan statement tidak mau menerima Israel dan sebagainya. Itu kan mereka mempertahankan menyatukan suara seperti partai mereka teman-teman, dan akhirnya apa? Kehilangan suara. Itu berarti apa? Momen seperti itu diciptakan Tuhan sehingga sekalipun Ganjar elektabilitasnya tinggi, kalau Tuhan bukankah Anda yang mau menjadi presiden, ini Prabowo Gibran Prabowo ya. Saya setuju dengan Jadi apalagi mau kita perdebatkan. Kalau gue sih orangnya lebih ikhlas dan pasrah sama nasib aja udah. Memang nasibnya Pak Gibran jadi wapres ya jadi wapres, mau pakai caranya gimana? Mau lu bilang curang nggak curang? Kalau Tuhan bilang nggak apa-apa. Yes. Jadi wapres, pemimpin itu dari Tuhan, bro. Dia jadi. Iya sih. Dengan maksud tertentu ya, dengan maksud Tuhan. Yang mana kita tidak tahu. Tapi cara menerima nasibnya gimana bang? Ya. Pasrah tadi kata masa pasrah dong ya? Gibran oke. Sekarang gitu doang. Pokoknya sekarang gini, kalau sudah ditentukan dia yang memimpin, lu mau lawan Tuhan. Gibran Tuhan berarti sekarang ya. Bu, dia Allah susah banget. Susah banget sih. Iya benar. Gua
Kristen. Di dalam Bible itu dibilang pemimpin dari Tuhan. itu asal dari Betul. yang resmi loh ya, dilantik resmi ya. Yes. Jabatan juga ya. Mau itu korup, mau itu tidak korup, itu diizinkan terjadi. Masalahnya nanti ada korup, belakangnya ada gimana, ya kita nggak tahu. Biarkanlah proses itu nanti. Iya kan, itu kan Tuhan punya rencana. Ya itu another jalan Tuhan, ya kan. Dan mau gimana pun udah jalan Tuhan, emang udah harusnya bongkar. Teman baiknya Pak Prabowo dikasih kesempatan, dianya ngaco, dipenjarain. Ya, emang udah jalannya begitu. Udah jalannya begitu. Berarti curang pun termasuk dalam kehendak dan ketetapan dan takdir Tuhan. Saya mau dulu bentar. Berarti sama kayak asistennya Raffi Ahmad, emang udah garisnya jadi komisaris. Dan biasanya menurut gua orang-orang ini untuk jatuh dia harus diangkat dulu. Karena menarik nih. Karena karma jeleknya dia. Gua tahu cerita di belakangnya gimana, tapi gua nggak bisa disclose. Yang jelas gua cari tahu kalau orang ini arogan, dia itu nggak bisa dijatuhin cuma dari sini. Dia harus diangkat dulu tinggi, baru jatuhnya tuh berasa gitu. Berasa. Gila nih ini. Jadi ya salah satunya dijadikan kepala BGN dengan semua permasalahannya, arogansinya atau apapun itu gua nggak tahu. Dengan kemudahan-kemudahannya tapi dihantam udah keok. Dikasih makan biar egonya kemakan segala macam. Susah kalau sudah pembahasannya seperti ini, hanya orang-orang yang supranatural dan spiritual. Jangan sambung ya. Menuju sebuah kemenangan yang besar di 2029. Nah ini yang membuat orang penasaran ya. Saya sampaikan target kita bukan hanya orang bikin target Pak Jokowi bukan hanya PSI masuk Senayan, ada target yang lebih besar yang akan dicapai dalam politik 2009. Apakah Gibran maju capres, teman-teman? Target masuk Senayan bukan itu. Ada target besar yang ingin kita capai, tapi nggak usah disampaikan di sini. Kalau Senayan itu saya nggak mendahului, nggak sombong. Kita punya hitung-hitungan, kita punya kalkulasi. Masuk. Wih, ngeri sekali pengaruh Bapak Atu ini ya. Masih menjadi kingmaker, teman-teman ya. Publik masih bertanya-tanya, masih melakukan spekulasi demi spekulasi dengan apa yang Pak Jokowi sampaikan tersebut. Pak Jokowi mengatakan, ya target utama Pak Jokowi itu mengendorse safari politik. PSI itu menjadi perbincangan di mana-mana, tujuannya itu bukan PSI masuk Senayan. Saya pikir mungkin Pak Jokowi berpikir masuk Senayan itu sudah pasti masuk menurut hitung-hitungan kami. Tapi target itu terlalu kecil, ada target besar yang ingin dia capai tapi belum disampaikan. Tentu saja publik masih bertanya-tanya, apa target itu? Apakah akan menjadi Jawa Tengah itu menjadi kandang gajah, atau apakah kemudian menjadikan Gibran menjadi calon presiden 2009, atau apa? Publik masih bertanya-tanya, teman-teman. Strategi besar apa yang kemudian menjadi target besar Pak Jokowi ke depannya? Ini makin seru. Ini pasti akan menjadi sebuah warning bagi elit-elit politik yang lain tentang pergerakan Pak Jokowi, yang kemudian itu pasti membuat mereka takut. Karena bagaimana di lapangan masyarakat mau melihat Pak Jokowi itu benar-benar dicintai oleh masyarakat. Ke Lampung, lautan manusia. Ke NTT, lautan manusia. Kemana lagi? Ke Jawa, Pulau Jawa, teman-teman ya. Kalian kalau mau berkontribusi, teman, saya pengen sekali ikut safari politik Pak Jokowi, akan tapi terbatas dengan biaya perjalanan dari Manado ke daerah yang lain yang begitu mahal. Buat teman-teman yang mau berkontribusi, silahkan nomor rekening saya di sini. Semoga harapan doa saya bisa mengikuti safari politik Pak Jokowi selanjutnya di Pulau Jawa. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.